Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Bismillahi ma sya'allah la yashukku khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada pemirsa YouTube channel Ustadz Amilan yang mudah-mudahan senantiasa segala hajat, harapan, keinginannya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan yakni 3 tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Naswaihul Ibad dijelaskan idza aradallahu bi 'abdihi khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa basarahu bi uyubi nafsi. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 hal. Yang dimaksud baik itu adalah orang yang senantiasa melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa mampu bermanfaat bagi dirinya atau bermanfaat bagi orang lain. Orang yang baik adalah orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh baginda Rasul Muhammad SAW, dan dicintai oleh manusia. Itu adalah orang-orang yang baik. Dan tentunya orang-orang yang baik kelak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang itu baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 hal. Yang pertama adalah faqahahu fiddin. Allah akan memberikan kefahaman terhadap ilmu agama. Ilmu itu apa sih? Ilmu itu adalah pengetahuan secara bahasa. Menurut Islam, bahwa ilmu itu adalah nur atau cahaya yang menunjukkan kehidupan untuk meraih kebahagiaan. Di dalam agama, makna agama itu adalah dari kata Sanskerta. A itu artinya tidak, gama itu artinya kacau. Jadi orang yang beragama itu adalah orang yang kehidupannya tidak kacau. Dalam bahasa Arab, agama itu disebut dengan ad-din. Ad-din itu artinya adalah tunduk dan patuh. Makna ad-din itu juga bermakna ketentuan atau undang-undang. Jadi kita bisa menyimpulkan secara istilah bahwa agama adalah orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dinullah. Orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan segala ketentuan, segala undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi sekali lagi bahwa agama itu adalah tunduk dan patuh dengan undang-undang yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Bagaimanapun kayanya seseorang, tingginya jabatan seseorang, pandainya seseorang dalam masalah ilmu pengetahuan, dalam masalah hukum dan lain sebagainya, tetapi kalau mereka tidak paham terhadap ilmu agama, tentu kekayaannya, jabatannya, pengetahuannya
akan menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menjadi orang yang baik. Terus bagaimana caranya supaya kita menjadi atau memahami ilmu agama? Di antaranya kalau kita ingin mengetahui ilmu agama, maka kita harus senantiasa menanamkan diri kita untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmu itu sifatnya atau hukumnya adalah wajib. Tidak mengenal tua, tidak mengenal muda, tidak mengenal anak, semuanya wajib mencari ilmu. Rasulullah SAW telah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim, yakni Islam orang Islam laki yang laki-laki, wal muslimatin, dan orang Islam perempuan atau banat. Di dalam hadis lain juga dijelaskan, yakni utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari lahdi, dari buayan ibu atau dari masa kecil, ilal lahdi sampai ke liang lahat, sampai ajal menjemput. Dari dua hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan maka bahwa saking pentingnya ilmu itu sehingga Islam mewajibkan orang-orang muslim, orang-orang muslimat untuk mencari ilmu, tidak pandang bulu. Nanti jangan mentang-mentang kalau nanti sudah tua tidak mau mencari ilmu, sudah pernah mondok sudah tidak mau mencari ilmu, itu salah. Yang benar adalah senantiasa mencari ilmu dimanapun dia berada dan usianya berapapun, tetap ini punya kewajiban untuk mencari ilmu. Manakala kita senantiasa mencari ilmu dan mendapatkan ilmu, tentunya itulah menjadi orang yang di antara tanda-tanda orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Yang nomor dua, di antaranya idza arada bi 'abdi khairan, ketika Allah atau jika Allah menghendaki hambanya baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan wazahadahu fid dunya, zuhud terhadap dunia. Zuhud itu apa? Zuhud itu terbentuk dari kata zahada yazhadu zuhdan, yang artinya adalah meninggalkan. Secara istilah bahwa zuhud itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang dapat melupakan kehidupan akhirat. Jadi segala hal yang dapat melupakan mereka atau kita dari akhirat, maka kita harus jauhi itu. Dengan apa? Kalau kita mampu menjauhi segala hal yang dapat melupakan kita dari kehidupan akhirat, maka kita termasuk orang-orang yang zuhud. Yang nomor dua, bahwa pengertian zuhud sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa beliau pernah berkata bahwa az-zuhdu salah satu ahrufin za ha dal. Menurut beliau bahwa zuhud itu terbentuk dari 3 huruf, yakni za ha dal. Fazza'u atau dan za itu bermakna zadun lil ma'a. Artinya bahwa makna za di dalam huruf zuhud itu artinya zadun lil ma'a. Artinya apa? Bekal menuju akhirat. Orang-orang yang zuhud, orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala baik, maka tentunya dia senantiasa beribadah semaksimal mungkin, sebanyak mungkin untuk bekal di akhirat kelak. Jadi ad-dunya mazru'atul akhirah, dunia ini adalah tanaman kita di akhirat. Maka kalau kita di dunia ini menyibukkan diri dengan ibadah,
tidak ada waktu kecuali ibadah, kerja diniati ibadah, kemanapun diniati ibadah, tidak melupakan perintah-perintah Allah, sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji kalau mampu. Intinya bahwa segala keadaan aktivitasnya diniatkan ibadah, maka hal orang semacam itu maka kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan laba yang begitu banyak, mendapatkan pahala, dan pahala itu untuk kehidupan akhirat yang khairu abqa, lebih baik dan lebih kekal. Itu adalah zadul ilmah. Yang nomor 2, orang yang zuhud itu adalah orang yang mempunyai makna hak. Hak itu adalah hudalidin, petunjuk agama. Apa petunjuk agama? Orang yang zuhud adalah orang yang senantiasa menjadikan agama sebagai tolak ukur dalam segala hal. Jadi hidupnya disesuaikan dengan agama, baik dalam segi apapun. Dalam segi rumah tangga, apakah rumah tangga saya ini sesuai dengan ketentuan agama atau tidak. Dalam masalah kerja, apakah pekerjaan saya ini sesuai dengan ketentuan agama atau tidak. Dalam masalah bersosial, apakah sosial saya semacam ini sesuai dengan agama atau tidak. Jadi intinya apa? Intinya orang yang zuhud itu adalah orang yang senantiasa menjadikan agama sebagai tolak ukur dalam segala hal. Rumah tangga, kerja, sosial, apapun. Intinya adalah menjadikan agama sebagai tolak ukur dalam segala hal. Yang nomor 3 adalah huruf dal. Orang yang zuhud dunia itu adalah makna dal. Dal itu artinya adalah dawamu ala ta'ah, senantiasa istiqomah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya istiqomah itu adalah, istiqomah itu dari akar koma. Koma itu artinya lurus, artinya berdiri tegak, artinya juga langgeng atau istiqomah, continue. Jadi istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dawamu ala ta'ah, istilahnya istiqomah dalam ketaatan pada Allah. Artinya apa? Bahwa orang yang zuhud, yang dikehendaki oleh Allah baik, maka dia senantiasa mempunyai sifat dawamun ala ta'ah, istiqomah dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan itu tidak terletak ketika kita terkena masalah itu baru kita taat. Ketika kita punya problem atau istilahnya itu masalah-masalah yang sulit baru kita mau sholat, mau melakukan amalan-amalan yang baik, tidak semacam itu. Orang yang dawam ala ta'ah bagaimanapun caranya, baik ketika bahagia senantiasa takwa, susah takwa, punya uang takwa, tidak punya uang takwa, dikala lapang juga takwa, istilahnya itu taat pada Allah, dikala sempit punya banyak istilahnya kegiatan tetap ingat pada Allah. Itulah orang-orang yang dawam ala ta'ah, langgeng istiqomah dalam ketaatan. Dan yang ketiga, di antara tanda orang yang senantiasa mendapatkan kehendak Allah menjadi orang yang baik adalah wabassarahu bi uyubi nafsi. Wabassarahu itu basira itu artinya bahwa melihat aib dirinya sendiri. Itu adalah tanda yang ketiga bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Jadi maksudnya dari mengetahui aib diri atau istilahnya itu wabassarahu bi uyubi nafsi adalah senantiasa mengoreksi tentang aib atau kekurangan diri. Di antara kelemahan kita itu banyak, istilahnya kita sering berbuat sesuatu, kita sering itu kesukaan kita adalah melakukan hal-hal yang tidak mungkin tidak kita senangi. Senangannya
melihat aib orang lain, melihat aib tetangga, keluarga. Tapi kita lupa aib diri kita sendiri, kita lupa kekurangan kita sendiri. Sehingga apa? Sehingga hati kita sibuk mengoreksi kesalahan orang lain, sehingga kita tidak sadar tentang kesalahan-kesalahan kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita senantiasa merenungkan sabda Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Jadi semua anak keturunan Bani Adam, kullu Bani Adam khata'un, setiap Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam adalah mempunyai dosa, dan sebaik-baik bagi orang yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita senantiasa meninggalkan, barangkali kita dalam aktivitas kita itu banyak hal-hal yang mungkin hanya melihat aib-aib orang lain, tetapi kita lupa aib kita sendiri. Kalau kita senantiasa muhasabah, mengoreksi aib-aib kita, kalau kita jumpai aib kita langsung kita bertobat pada Allah, lalu memperbaiki dengan kebaikan-kebaikan yang dapat menghilangkan aib-aib tersebut, tentunya kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mampu melakukan semacam itu, dan umumnya yang ketiga tadi, maka kita akan termasuk menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, orang yang baik. Dan kalau kita menjadi orang yang baik, tentunya kita akan senantiasa mendapatkan rahmat, karunia, nikmat dari Allah. Kita senantiasa bermanfaat bagi diri, bagi orang lain. Kehidupan kita senantiasa sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan tentunya kita di dunia dan di akhirat nanti senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cinta dari baginda Rasul Muhammad SAW. Demikian video yang mungkin yang ketiga, apabila ada kata atau sesuatu yang tidak sesuai, ini karena sekali lagi bahwa ini juga banyak hal-hal yang mungkin tidak selaras dalam menyampaikan materi ini. Tapi saya yakin saya akan berusaha untuk berbaik diri, dan semakin berbagi insya Allah mudah-mudahan lebih bermanfaat dan lebih baik lagi. Itu saja. Ayo kalam, jangan lupa like dan subscribe. Nah, like subscribe itu penting, karena kalau tidak ada like subscribe itu kurang semangat. Itu saja. Ayo kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.